Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasyatur Rahman selaku sebagai moderator dari kelompok 6. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Marlinda selaku sebagai pemateri pertama, Muhammad Fajrin selaku pemateri kedua, Syukran Ardiansyah selaku pemateri ketiga, dan Putri Sumiati Uteng sebagai penyimpul. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Untuk pemateri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi metode SAU dan TOPSIS dalam penentuan kinerja karyawan terbaik pada perusahaan penukar uang. Nomor 1, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Alasan menggunakan penelitian tersebut karena hasil pencarian data pada jurnal ini membutuhkan observasi serta hasil pengumpulan data pada metode ini berupa angka. Nomor 2, teknik pengambilan data yang dilakukan diantaranya yaitu observasi. Penulis melakukan observasi terhadap perusahaan money changer dengan mendatangi langsung perusahaan dan melihat proses penilaian kinerja karyawan. Kemudian, wawancara. Penulis melakukan tanya jawab terkait penilaian kinerja karyawan terhadap bagian yang berkaitan langsung terhadap proses tersebut. Kemudian, studi pustaka. Penulis melakukan pembacaan referensi-referensi baik melalui buku jurnal ataupun laman internet yang berkaitan dengan tema penelitian penulis. Alasan menggunakan teknik pengumpulan data tersebut adalah metode ini memerlukan penelitian secara langsung supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian nomor 3, sumber data yang digunakan ialah sampel data karyawan yang telah dinilai oleh perusahaan money changer dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Alasan menggunakan sumber data tersebut karena merupakan seluruh data karyawan perusahaan money changer yang akan dilakukan pengamatan terlebih dahulu. Kemudian nomor 4, metode pengembangan sistem yang digunakan ialah menggunakan metode SAU dan TOPSIS. Alasan menggunakan metode tersebut karena dapat menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrin dari kelompok 6 dari kelas informatika B, NIM D0219030. Jadi saya di sini saya akan menganalisis sebuah jurnal, yaitu penerapan metode waterfall pada desain sistem informasi geografis industri Kabupaten Tegal. Jadi yang pertama yaitu jenis penelitian digunakan adalah penelitian kuantitatif. Jadi alasan di sini menggunakan penelitian kuantitatif karena hasil pencarian data pada jurnal ini membutuhkan observasi serta hasil pengumpulan data pada metode berupa angka. Yang kedua, teknik pengambilan data yang dilakukan diantaranya yaitu A. Observasi. Penulis melakukan observasi terhadap hasil sensus yang terdiri dari data kecamatan Kabupaten Tegal dan data desa di Kabupaten Tegal, data lokasi industri, peta titik koordinat profil industri, foto satelit, data produsen, dan data produk industri. Data-data penelitian tersebut didapatkan dari berbagai macam sumber. Di antaranya dari hasil sensus, artikel, dan wawancara dengan beberapa orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang industri di Kabupaten Tegal. Jadi bagian B, wawancara. Penulis melakukan tanya jawab beberapa orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang industri di Kabupaten Tegal. C. Studi pustaka. Penulis melakukan pembacaan referensi baik melalui buku, jurnal, ataupun laman internet yang berkaitan dengan tema penelitian penulis. Jadi alasan menggunakan teknik pengambilan data tersebut adalah pada metode ini memerlukan penelitian secara langsung supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, sumber data dilakukan dengan cara dibutuhkan dalam desain sistem informasi geografis, diantaranya profil industri, kepemilikan haki, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, kapasitas produksi, nilai produksi, bahan baku produksi, jenis energi yang digunakan, pemasaran atau pameran atau promosi, dan jenis produksi. Alasan menggunakan sumber data tersebut karena merupakan seluruh data industri Kabupaten Tegal yang akan dilakukan pengamatan terlebih dahulu. Selanjutnya nomor 4, metode pengembangan sistem digunakan ialah metode SAW, yaitu Simple Additive Weighting.
TOPSIS, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Jadi alasan menggunakan metode ini dipilih karena dapat menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukran Ardiansa, NIM D02193810. Di sini saya akan menjelaskan analisis dari jurnal implementasi algoritma genetika pada aplikasi penjadwalan perkuliahan berbasis web dengan mengadopsi model waterfall. Jadi yang pertama yaitu jawabannya ya, analisis dari jenis penelitian yang digunakan yaitu algoritma genetika pada aplikasi penjadwalan perkuliahan berbasis web. Alasannya yaitu algoritma genetika cukup baik untuk digunakan dalam penjadwalan mata kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri karena algoritma ini dapat menyelesaikan masalah multi kriteria dan multi objektif. Kedua yaitu teknik pengambilan data yang digunakan. 1. Dalam pembangunan aplikasi ini, peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, pejabat-pejabat yang berwenang di STNK Prabu Muli, analisis kebutuhan sistem, serta melakukan studi pustaka untuk mendapatkan referensi terkait dengan pembangunan aplikasi yang dilakukan. Alasannya yaitu menggunakan teknik pengambilan data tersebut adalah pada metode ini memerlukan penelitian secara langsung supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. 3 yaitu sumber data yang digunakan, yaitu adalah hasil dari wawancara dengan pihak terkait. Keempat, metode pengembangan sistem dalam penelitian ini adalah metode waterfall, yaitu sebagai berikut. Yaitu A. Analisis. Analisis yang dilakukan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Analisis permasalahan. Analisis permasalahan bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada pada sistem penjadwalan STNK Prabu Muli. Berdasarkan data yang dapat diketahui bahwa penyusunan jadwal perkuliahan dilakukan oleh admin Kaprodi menggunakan Microsoft Excel. Terus yang kedua yaitu analisis sistem. Hasil dari analisis permasalahan di atas dijadikan data awal untuk mencari solusi agar penjadwalan perkuliahan dapat berjalan efektif dan efisien. Kedua yaitu poin B, desain atau perancangan. Pada fase ini, pengembang melakukan dengan desain atau perancangan yang didasarkan pada kebutuhan sistem. Desain terbagi menjadi 3 yaitu 1. Desain tampilan interface, 2. Desain algoritma, 3. Desain database. Poin ketiga itu C. Coding atau pengkodean. Pada fase ini, rancangan yang telah dibuat diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa. Pemrograman dalam hal ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Poin D yaitu testing pengujian. Pada fase ini, aplikasi penjadwalan yang telah dibuat ke dalam bentuk program dilakukan pengujian atau testing untuk mencari kesalahan coding dan kesalahan logika pengujiannya menggunakan black box. Oke, segitu saja hasil dari analisis jurnal implementasi algoritma genetika pada aplikasi penjadwalan perkuliahan berbasis web dengan mengadopsi model waterfall. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Solomita Unteng, NIM D02190015. Di sini saya akan menyimpulkan tentang ketiga jurnal yang kami analisa merupakan jurnal yang berkaitan dengan sistem informasi, yang mana jenis penelitian yang digunakan sebagai besar adalah penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini digunakan karena penelitian membutuhkan pengelolaan data yang baik dan informasi yang didapatkan melalui survei atau observasi langsung, dan kemudian dari data yang telah didapatkan akan menunjukkan perencanaan sistem yang akan dibuat dengan tujuan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang melatar belakangi penelitian dilakukan. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi materi dari kelompok kami.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.